Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai exception dan bagaimana penanganan exception. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan latar belakang dan konsep dasar dari eksepsi, serta perlunya dilakukan penanganan terhadap eksepsi. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu membentuk dan melempar eksepsi. Di sini membentuk artinya menginstance. Yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengembangkan custom exception. Jadi Anda akan create exception Anda sendiri, kelas exception Anda sendiri. Yang terakhir, Anda mampu mengekskalasi exception. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain, yang pertama motivation atau background. Yang kedua, kita akan membicarakan konsep dasar exception, lalu bagaimana meng-create atau menginstance, serta melempar eksepsi. Lalu kita akan meng-create custom exception class, lalu bagaimana menangani atau menghandle exception, dan yang terakhir, mengekskalasi exception. Mari kita mulai. Kita akan mulai sesi ini dari motivation di balik eksepsi. Jadi, kenapa sih kemudian muncul konsep exception gitu ya? Nah, kita datang dari pendekatan reliable solution. Ingat bahwa kita ini sedang mengembangkan solusi terhadap suatu persoalan. Nah, sebuah solusi yang reliable itu adalah solusi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Memang solusinya atau program itu ya, atau software itu ya, memang software itu seharusnya tidak pernah melakukan kesalahan. Yang pernah melakukan kesalahan adalah usernya. Ya, biasanya usernya itu yang bikin salah. Misalnya dia salah masukin input, ya programnya harus bisa bertahan. Dia harus bisa bilang, hey ini salah, perbaiki, gitu ya. Program itu harus berani sama usernya kalau apa yang dilakukan usernya itu salah. Jadi ujungnya adalah correct result. Kalau inputnya salah, si program itu pasti akan menghasilkan hal yang salah. Nah, kadang kesalahan usernya itu bisa fatal. Nah, saking fatalnya, itu bahkan bisa mengancam nyawa. Ya, jadi misalnya contoh, ada sistem anti-stall, ya kan ada di pesawat ya, sistem anti-stall itu supaya pesawat itu nggak begini gitu ya, nggak apa namanya mendangak gini kemudian dia jatuh. Itu ada sistem namanya anti-stall. Nah, kalau sistem itu gagal, jangan-jangan malah si pesawat itu malah akan menuki. Nah, itu contoh kesalahan yang bisa eh, berdampak pada nyawa, kehilangan nyawa ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, persoalannya adalah apakah mungkin kita mengembangkan solusi yang zero failure? Tidak mungkin. Ya, faktanya itu tidak mungkin. Kecuali kasusnya itu sangat gampang sekali, misalnya cuma bikin hello world. Nah, itu kayaknya fatality-nya nggak ada, terus eh, bisa kita tes ya, menunjukkan bahwa itu sudah benar. Nah, tapi di realita itu nggak bisa, susah sekali untuk menjamin bahwa suatu software itu reliable, ya, hard, ya, sulit sekali mencapainya. Tapi kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mereduce, untuk mengurangi, sehingga si software itu bisa bertahan meskipun inputnya salah. Ya, dia harus bilang, hey ini inputmu salah, perbaiki, gitu ya. Jadi apa yang dimasukkan oleh usernya atau apa yang sedang dia operasikan itu semuanya harus benar. Kalau yang dia operasikan atau yang user yang masukkan itu salah, dia harus bisa bertahan, dia harus punya mekanisme untuk mendefend dirinya sehingga dia nggak crash. Ya, bayangin misalnya Anda punya punya kesempatan ya, misalnya ke antariksa gitu ya, naik satelit gitu ya. Kemudian ternyata di tengah jalan softwarenya itu crash, terus nggak bisa di restart, karena Anda berbahaya. Ya, kondisi Anda bisa terancam jiwanya. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Meskipun tidak bisa dihindari mungkin, tapi kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya itu. Ya, jadi tujuan kita adalah mencapai software atau solution yang reliable, yang bisa kita percaya dia pasti bisa survive, gitu ya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa hubungannya antara reliable software tadi dengan eksepsi? Reliable software adalah
keinginan untuk mencapai suatu state di mana si software itu tidak failure, ya, di mana kita bisa percaya dia akan survive gitu kan, dia akan bertahan dalam gempuran gitu ya. Nah, hubungannya dengan eksepsi adalah untuk eksepsi itu adalah suatu mekanisme untuk memberitahu sistem bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya, usernya masukin input yang salah. Nah, kalau usernya masukin input yang salah, tentu kita harus ngasih tahu. Kita harus bilang, hey user, kamu salah. Tolong perbaiki, ini bahaya. Kalau nggak diperbaiki bisa crash. Nah, proses pemberitahuan itulah yang kemudian disebut dengan exception. Nah, exception ini sebenarnya bisa diperbaiki. Ya, jadi kalau ada yang salah ya perbaiki aja gitu. Nah, cuman untuk memberitahukannya melalui mekanisme namanya eksepsi. Ingat bahwa exception bisa di-recover. Artinya kesalahan yang terjadi atau yang menyebabkan eksepsi itu muncul itu bisa diperbaiki atau bisa di-recover kondisinya. Misalnya contoh di sini, program Anda membaca berkas dan memodifikasi berkas tersebut, padahal berkas tersebut read only. Artinya Anda nggak boleh mengubah kontennya, tapi Anda coba mengubah. Nah, ini berarti fail. Ya, ini bisa berakibat pada software Anda crash. Nah, nanti software Anda kan bilang harusnya, hey, berkas yang kamu kasih tahu saya untuk modifikasi itu ternyata read only. Coba dulu ganti berkas yang lain. Nah, itu contohnya. Jadi bisa diperbaiki, ya, bisa di-recover. Kemudian misalnya contoh yang lain, berinteraksi dengan objek yang null, yang tidak terinisialisasi. Nah, ini bahaya. Masa kita berbicara pada sesuatu yang tidak ada, gitu ya? Itu tidak boleh. Kemudian misalnya kita mengakses array, misalnya ambil contoh ya, mengakses array di luar boundary-nya. Misalnya array-nya punya size 10, tapi kita mengakses indeks ke 10, tidak mungkin. Kalau array size-nya 10, berarti indeks maksimumnya saja 9. Masa kita ngakses 10? Nah, itu akan menimbulkan eksepsi. Dia akan bilang, si program, hey, kamu mengakses array di luar boundary-nya. Nah, itu eksepsi, kan itu kesalahan. Ya. Maka kita akan diminta untuk mengakses yang di dalam boundary. Nah, itu contoh yang ketiga. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa eksepsi adalah suatu mekanisme untuk menyampaikan pada program dan nanti ujungnya kepada user bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi dan perlu ada langkah-langkah penanganan sehingga eksepsi tersebut bisa di-recover, ya, bisa ditangani dengan baik dan program bisa kembali menjalankan eksekusinya sampai kemudian menyelesaikan solusi. Ya, itu kan program itu kan solusi ya. Jadi kira-kira secara umum idenya seperti itu untuk konsep eksepsi. Kemudian kita akan lihat apa sih sebenarnya yang terjadi ketika ada incorrect state atau incorrect input, misalnya ada kondisi di mana tidak diharapkan, ya, kondisi itu tidak diharapkan, ya. Yang terjadi adalah si sistem akan mengenerate yang namanya eksepsi. Dia akan meng-create sebuah exception object dari suatu kelas exception, lalu exception object tersebut di-throw, dilempar, ya. Jadi kayak baseball gitu dilempar, kemudian ada yang mencoba meng-catch, menangkap, ya, menangkap eksepsi tersebut. Nah, kalau sudah ditangkap atau berhasil ditangkap, maka akan bisa ditangani. Tapi kalau tidak tertangkap, ya tentu tidak bisa ditangani. Jadi kita harus punya serangkaian mekanisme untuk menangkap dan menangani si eksepsi yang dilempar tadi. Oke, eksepsi tersebut akan mencerminkan isu yang terjadi. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian ketika sebuah eksepsi itu dilempar, harus ditangani, dan kita harus punya serangkaian opsi untuk menangani itu. Nanti dia akan cek. Kemudian setelah ditangani, maka akan terrecover. Nah, kalau tidak ditangani, maka si program itu akan terminated, which is itu tidak baik. Ya, jadi tidak tertangani, crash softwarenya. Jadi softwarenya tidak reliable. Oke, nah kita akan lihat seperti apa sih penggunaan eksepsi. Kita akan gunakan sebuah case study.
Nah, di sini case study-nya sudah pernah kita pakai ya. Ini tentang poin ya. Poin itu titik ya. Jadi titik ini terkait dengan kasus dua dimensi ya. Jadi ada titik, ada garis, ada bangun datar gitu ya. Tapi ini masih poin aja, masih titik. Nah, si poin ini punya dua buah atribut ya, X dan Y, dua-duanya menunjukkan eh, apa namanya titik di mana dia berada gitu ya. Jadi menggunakan sumbu X dan Y gitu kira-kira. Kemudian kita bisa geser-geser si si poin ini ya. Misalnya saya geser ke kanan gitu ya, berapa berapa jaraknya ya. Misalnya 30 ke kanan atau 30 diagonal ke atas, misalnya bisa saja seperti itu. Nah, di sini misalnya ada suatu aturan. Aturannya adalah kalau kita mau menggeser itu paling jauh 100 poin, 100 titik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya eh, titik di posisi awal itu 0,0, XY-nya 0,0, maka dia hanya bisa digeser misalnya 100 ke kanan dan 100 ke atas gitu ya. Jadi diagonal itu maksimum ya, atau ke kiri misalnya minus 100 100 misalnya boleh. Tapi maksimum distance-nya adalah 100 pergeseran titiknya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah batasan. Maka jika melebihi dari batasan, tidak boleh, gitu ya. Kalau melebihi batasan, berarti salah atau usernya salah, berarti tidak boleh. Kita harus eh, kita hanya boleh menggunakan atau menggeser 100 jaraknya. Nah, kita bisa mengembangkan suatu mekanisme untuk memberitahu ya, si user bahwa user itu salah dalam mengisi atau menggunakan si move ini. Kalau dia lebih dari 100 poin jaraknya ya, lompatannya lebih dari 100, pergeserannya itu tidak boleh. Nah, kita akan buat mekanisme dengan menggunakan exception untuk memberitahu user. Nah, kita masuk ke bagaimana meng-create exception. Nah, exception itu bentuk fisiknya adalah sebuah objek ya, objek dari suatu kelas yang merupakan turunan dari kelas exception yang dimiliki oleh Java. Jadi Java itu punya banyak sekali pilihan untuk exception, ya, kelas untuk exception yang Anda bisa pilih sesuai dengan kasus yang Anda hadapi gitu ya. Anda bisa pakai macam-macam. Misalnya mungkin Anda pernah lihat ya, number format exception, null pointer exception, kemudian apa lagi ya? Mathematic itu juga ada tuh, mathematical apa gitu ya. Jadi index out of bound exception, dan apa lagi ya? Banyak sekali ya. Anda bisa lihat dokumentasinya Java. Yang pasti Anda harus pilih salah satu dari exception family tersebut untuk Anda instance objeknya. Ya, setelah Anda instance object exception, lalu Anda throw, Anda lempar. Nah, untuk melempar nanti Anda menggunakan keyword throw ya, seperti namanya yang melempar ya, yang pakai throw. Jadi Anda instance, lalu Anda throw. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuknya. Nah, di sini kita ambil contoh bagaimana kita meng-create dan nge-throw sebuah eksepsi ketika apa tadi? Ketika user nge-move atau memindahkan titik lebih dari 100 poin deltanya gitu, 100 titik deltanya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek terlebih dahulu apakah distance atau delta dari X dan delta dari Y yang menunjukkan pergeseran dari titik itu melebihi dari batas. Nah, di sini kita menggunakan absolute ya, nilai absolut. Jadi karena delta X itu bisa negatif juga, bisa positif, jadi kita ambil nilai absolutnya. Lalu kita cek apakah melebihi maksimum delta yang diizinkan. Kalau misalnya either X atau Y itu melebihi dari delta, itu kan kesalahan. Tidak boleh, usernya harus diingetin. Nah, caranya adalah dengan meng-create exception. Di sini kita gunakan kelas exception aja, lalu kita kasih message oops gitu ya. Nah, setelah di-create dia akan di-throw. Nah, makanya sana ada keyword throw juga ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan kelas yang lain selain exception. Ini banyak sekali di Java, Anda bisa cek
Misalnya illegal argument exception itu cocok juga tuh di sini ya. Jadi Anda bisa pilih-pilih lah. Ini contoh bagaimana kita meng-create dan nge-throw exception. Kita belum menangani. Di sini masih menginisialisasi saja, menginisialisasi bahwa ini ada exception, ayo tolong di handle gitu ya. Masih hanya ngasih tahu aja, masih teriak dia nih, tapi belum ditangani ya. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana cara menanganinya. Baru saja kita melihat bagaimana cara meng-create exception dengan menggunakan built-in exception class. Jadi kita menggunakan apa yang disediakan oleh Java. Nah, jika Anda mau, Anda bisa meng-create eksepsi Anda sendiri. Jadi lebih deskriptif terhadap kasus yang Anda hadapi. Misalnya ambil contoh tadi, kan kasus kita adalah poin, lalu pergeseran yang dilakukan itu melebihi batas, maka kita bisa create exception yang mencerminkan itu. Jadi ya, nanti kita akan lihat contohnya. Tapi pada dasarnya ketika Anda meng-create your own exception, pastikan bahwa eksepsi Anda itu merupakan turunan dari salah satu kelas exception yang Java berikan. Jadi harus menjadi salah satu turunan kelas. Jadi Anda harus mengextend kelas eksepsi yang ada di Java. Salah satu kelas eksepsi, terserah yang mana saja, yang paling representatif menurut Anda. Dan di sini saya buat sebuah contoh, kita buat sebuah custom exception namanya beyond boundary exception ya. Namanya beyond boundary exception, lucu juga nih. Jadi di sebelah kanan ya, kemudian kita extend exception. Jadi di sini saya ambil kelas parent yang paling puncak untuk exception, nggak ada masalah. Anda mau yang lebih spesifik, misalnya illegal argument exception, boleh aja, nggak masalah juga. Kemudian saya override dua buah konstruktornya. Ya, jadi harus kita override, kemudian kita call atau kita invoke parent konstruktornya ya, menggunakan keyword super. Kemudian penggunaannya. Nah, penggunaannya simple sekali ya. Anda tinggal ganti aja yang tadinya exception di sana ya, throw new exception jadi throw new beyond boundary exception. Udah jadi. Gampang ya. Nah, jadi saya sangat menyarankan Anda menggunakan custom exception Anda sendiri. Kecuali eksepsi yang Anda sedang mau create itu memang very common. Tapi kalau enggak common, Anda sebaiknya create your own exception class. Ya, jadi bisa lebih representatif. Oke, kita lanjut ke bagaimana menangani eksepsi. Tadi kita sudah membicarakan mengenai bagaimana meng-create dan melempar eksepsi. Nah, melempar saja itu masih tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah menangkap dan menangani. Nah, untuk bisa menangkap dan menangani, tentu kita harus punya mekanisme in place. Ketika kita tidak punya mekanisme in place, maka si eksepsi itu akan escape dan tidak tertangani. Nah, ketika tidak tertangani, maka software Anda atau solution Anda itu akan crash, which is itu tidak kita harapkan. Nah, untuk bisa menangani sebuah eksepsi yang terjadi, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi di mana sih eksepsi tersebut bisa terjadi, atau bagian code mana yang bisa mengenerate eksepsi. Nah, kalau kita sudah tahu, kita harus pasang di sana seperti perangkap. Ya, perangkap ini bentuknya adalah try block. Jadi sini kita pasang perangkap gitu ya. Jadi ketika eksepsinya muncul, perangkap itu akan bereaksi. Dia akan berusaha menangkap si eksepsi. Ya, proses menangkapnya itu didefinisikan dalam bentuk catch block. Ya, kalau udah ditangkap, maka bisa ditangani. Ya, jadi dalam catch block itu kita kasih tahu kalau ketangkapnya kayak gini, penanganannya begini. Kalau yang ketangkap kayak gini, penanganannya begitu, dan lain sebagainya. Yaitu untuk try catch block ya. Kemudian ada blok lain yang sifatnya opsional, yaitu finally block. Ini biasanya digunakan untuk meng-clean up resources. Jadi kalau ada resources yang digunakan pada blok try, terus ternyata muncul eksepsi, itu kan resource-nya itu masih di hold, yang masih digunakan. Nah, untuk merilis itu kita menggunakan
atau kita definisikan dalam finally block. Nah, kira-kira seperti itu secara garis besar ya. Nah, perlu diingat bahwa catch block kita ini harus robust. Dia harus bisa menangkap semua macam eksepsi. Ya, jangan sampai ada eksepsi yang terlewat. Dia harus bisa menangkap semua. Ya, kalau enggak, ya kembali lagi dia akan escape ya. Dan kalau dia escape itu kan tentu tidak baik. Oke, kita akan lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah try catch block untuk si kasus move tadi ya, point move tadi. Di sini kita lingkupi bagian yang bisa menimbulkan eksepsi ya dengan try block. Kemudian kita punya serangkaian catch mechanism. Nah, catch mechanism yang pertama adalah beyond boundary exception. Nah, di situ kemudian kita lakukan penanganan ya. Penanganannya adalah yang sudah kita tampilkan apa errornya lalu kita return. Atau kita tidak proses pelaksanaan pemindahan, movement itu kita batalkan, nggak usah, cancel gitu ya. Nah, catch yang kedua adalah exception, jadi menggunakan plus exception. Jadi jika gagal, jika catch block yang pertama gagal, tidak bisa menangkap exception, maka kita bisa pergi ke catch block berikutnya. Mana tahu catch block berikutnya bisa nangkep gitu. Jadi ketika sudah bisa ditangani pada catch block sebelumnya, itu akan berhenti di situ, tidak lanjut ke catch block bawahnya ya. Mirip dengan switch case ya, mirip dengan switch case yang ada breaknya. Itu in general idenya seperti itu. Jadi di sini kita tes dulu, kita perangkap dulu ya, kita perangkap eksepsi yang muncul. Ketika eksepsi tersebut muncul, maka akan ditangkap oleh siapa? Oleh catch block. Catch block pertama akan mencoba terlebih dahulu menangkap. Kalau nggak bisa atau eksepsinya ternyata bukan beyond boundary, maka dia tidak bisa nangkap, ya, tidak ketemu. Maka akan pergi ke proses penangkapan berikutnya, ya, catch block berikutnya. Kalau catch block berikutnya nggak dapat juga, ya dia akan escape. Ya, kebetulan di sini yang paling bawah itu adalah catch block paling akhir ya, itu kelasnya adalah exception, which is itu adalah parent dari segala macam exception, jadi pasti ketangkap ya, ini jaminan sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara yang lain untuk menangani eksepsi. Nah, saya ingatkan lagi di sini bahwa ketika kita melakukan try catch ya di sini ya, maka yang bertanggung jawab untuk melakukan recover itu adalah si method ini, si method move ini yang melakukan recovery. Nah, ada mekanisme yang akan kita bicarakan selanjutnya untuk melakukan recovery, tapi bukan oleh si method move ini. Method move hanya akan memberitahu ke siapa yang memanggil dia, yang memanggil si move ini. Nanti metode tersebut yang akan memperbaiki atau berusaha merecover. Jadi bukan si move ini yang merecover secara langsung. Nah, itu sebenarnya lebih bagus sih. Nah, kita akan lihat seperti apa bentuknya. Nah, bagian ini adalah terkait bagaimana mengekskalasi exception. Jadi, eksepsi tidak ditangani oleh si metode tersebut secara langsung, tapi dia memberitahu invokernya, siapa yang manggil dia. Yang manggil dia yang disuruh tanggung jawab. Ini ada exception nih, nah aku tangani lah. Ya. Jadi ekskalasi adalah proses memberitahu invokernya supaya invokernya bisa melakukan langkah-langkah catching exception dan melakukan handling exception. Nah, jadi itu ide dari ekskalasi. Nah, untuk melakukan ekskalasi, sebuah metode di mana ada atau kemungkinan muncul suatu eksepsi itu akan melempar kembali eksepsi tersebut yang dia temukan ke invokernya. Nah, untuk melempar kembali metode tersebut kita beri dekorasi dengan keyword throws. Ya, di sini ada S-nya throws ya. Kalau tadi throw, kalau ini throws ya. Nah, kemudian kita lihat kira-kira seperti apa contohnya di kasus point kita. Nah, di kasus point kita, entry point-nya adalah point driver. Jadi point driver itu punya main method. Nah, di sana kita berikan
try-nya. Ya, try catch-nya itu ada di sana, bukan ada di method move pada kelas pointer, ya. Jadi tidak dalam kelas point, tapi ada di kelas point driver yang merupakan eh, apa namanya, entry point, ya. Jadi penanganannya ada di sana. Try catch-nya itu ada di sana. Nah, kalau di move, di method move, di sana kita tambahkan dekorasi namanya throws. Ya, throws ini digunakan untuk mengekskalasi atau memberitahu callernya atau invokernya bahwa telah terjadi eksepsi, tolong ditangani, gitu ya. Jadi kita kasih tahu dia akan melempar eksepsi, eksepsinya bertipe beyond boundary exception. Ya, ini contohnya ya. Kemudian nanti ketika terjadi eksepsi, maka penanganannya bukan dilakukan oleh si move, tapi dilakukan oleh si main function, main method ya, atau entry point kita, bukan main function, salah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini solusinya. Nah, kita akan lihat contoh in action ya. Kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan exception handling. Di sini posisinya kita sudah menggunakan ekskalasi ya. Jadi si move itu sudah melakukan ekskalasi. Di sini kalau kita lihat di kelas point ya, di sini move, kemudian move ini kita sudah decorate dengan throws beyond boundary exception. Jadi si move ini tidak menangani si beyond boundary ini, tapi dia melemparkan atau mengekskalasi ke invokernya. Nah, invokernya adalah di sini di line 21 ya. Jadi si line 21 itu menginvoke move. Nah, jadi di sini sudah diekskalasi. Jadi si entry point ini yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan. Nah, di sini penanganannya kita kebetulan hanya bilang ini ada error gitu ya, ada eksepsi ya lebih tepatnya. Ini ada eksepsi, tolong ditangani gitu ya. Nah, di sini kasusnya kita masih memindahkan si point itu 5.6. Jadi kita menggesernya itu masih dalam limit yang diperbolehkan ya. Nah, kita akan coba eksekusi terlebih dahulu. Di sini tidak ada masalah ya, karena ini juga karena masih dalam boundary ya. Nah, sekarang kita akan mulai men-trigger masalah ya. Nah, di sini kita pindahkan lebih dari batasan yang diperbolehkan, yang 100 tadi ya, tapi di sini saya bikin 110. Itu overdosis. Nah, kalau kita run ini, di situ sudah ketemu ya, ada eksepsi, saya sebut oops gitu ya. Jadi di dalam method move itu diketahui bahwa ini sudah overdosis. Nah, karena sudah overdosis, dia akan meng-create sebuah eksepsi namanya beyond boundary exception yang diekskalasi dan ditangkap oleh si try block kita ini ya. Nah, kemudian kita harus punya catch block untuk menanganinya. Nah, ini dia akan mencoba menangkap eksepsi yang muncul. Oh, eksepsinya beyond boundary exception, oh pas gitu ya, maka ini akan dieksekusi. Nah, kira-kira seperti itu idenya. Nah, sekarang kita akan coba men-trigger kasus yang lain. Bagaimana jika kita menggunakan atau meng-create eksepsi yang lain? Misalnya di sini kita kembalikan terlebih dahulu ya. Di sini kita kembalikan jadi 5 tadi ya. Kemudian kita akan create sebuah objek lain ya. Misalnya string yang paling gampang. Kemudian si S ini kita set dengan 0 misalnya gitu ya. Kita inisialisasi dengan 0. Kemudian kita coba main-main dengan si 0. Nah, ini akan menimbulkan eksepsi. Kita coba ya. Nah, di sini eksepsinya adalah null pointer exception, tapi ini tidak tertangani. Kenapa tidak tertangani ya? Karena tidak ada catch yang memang bisa menangkap si null pointer. Di sini catch kita hanya beyond boundary exception. Nah, untuk bisa menangani itu kita harus buat catch block yang lain ya. Di sini kemudian kita gunakan null pointer exception gitu ya. Kemudian di sini saya buat NPI itu null pointer exception, kemudian ya kita sesuaikan ya. Sini NPI. Nah, kemudian penanganannya apa?
Apakah cukup hanya bilang, ini ada exception? Nah, kalau untuk kasus ini kita bisa buat penanganannya. Penanganannya misalnya contoh S sama dengan sebuah string gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini sudah tertangani. Jadi, eksepsi ini sudah ditangani dengan baik. Nah, kalau sudah tertangani dengan baik, maka kita bisa ngeprint CS gitu ya. Kita bisa ngeprint CS, misalnya di sini saya print misalnya S gitu ya. Ya, simpel aja. Kemudian kita akan coba eksekusi. Nah, sudah aman ya karena sudah ditangani. Kalau tidak ditangani, ini tidak akan sampai ke line ke-30 ya. Line 30 tidak akan pernah jalan ya. Misalnya contoh di sini kita hapus misalnya, hapus karena kita coba ini line 27 ini nggak akan pernah jalan ya karena tidak pernah ditangani dia. Tuh kan, dia halt dia, terminated. Nah, kira-kira seperti itu untuk eksepsi. Semoga bisa bermanfaat sesi ini dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Ciao.